Cek 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 cek. Halo sobat anime, kita gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Di ujian tahap ketiga, tahap terakhir di sini Jun dia menghadapi seekor naga jadi-jadian, dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jun dengan cukup mudah dia menjatuhkan naga ini, yaitu Chen Xiao. Dan tentunya kemenangan yang dilakukan oleh Jun menarik perhatian bagi semua pihak. Mereka semua tidak menyangka kalau ternyata Jun memang sekuat ini, sangat-sangat kuat. Dan untuk Jun, setelah dia memenangkan pertarungan itu, membuat dirinya juga memenangkan pertandingan ini, yang membuat Jun kini dia pun dipanggil untuk dapat bertemu dengan pemilik dari tempat ini. Sedangkan untuk Jun, dia pun senang pada akhirnya dia chicken dinner, ucap dari Jun. Dan dia juga merasa terharu kalau chicken ini tidaklah mudah untuk dapat dia dapatkan, ucap dari Jun. Dan benar saja, kini Jun dia pun ditransfer menuju sebuah tempat, dan ketika dia membuka matanya, dia dapat melihat sesuatu yang tidak pernah dia temukan, dan itu adalah sebuah bintang yang membuat Jun dia pun berpikir apakah ini adalah alam kulon, pikir dari Jun. Dan di sini Jun dia juga melihat banyak sekali para kultivator hingga membuatnya pun berpikir apakah jangan-jangan ini adalah ingatan masa lalu, pikir dari Jun. Karena memang di sini Jun dia dapat melihat kalau banyak sekali para kultivator yang ada di tingkatan immortal, mereka sedang bertarung melawan sosok yang sangat amat misterius, sosok berjubah hitam yang akan menaklukkan tempat ini. Di sini Jun dia dapat melihat kalau para kultivator ini mereka menghadapi sosok misterius itu. Mereka semua menggunakan semua kemampuan yang mereka miliki untuk dapat menahan serangan dari pria-pria berjubah itu. Dan di sini Jun dia melihat kalau ternyata sosok berjubah ini sangat-sangat kuat. Bahkan mereka berniat untuk dapat mengambil alih pulau kulon ini, ataupun dunia kulon ini, atau alam lah. Dan mereka memang sangat kuat, hanya dengan beberapa jentikan jari saja cukup untuk dapat menjatuhkan para master-master yang ada di ranah immortal. Mereka sangat-sangat luar biasa kuat. Dan di sini dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka yakin kalau mereka akan dapat menguasai alam ini. Namun ketika mereka akan melakukannya, ternyata muncul sebuah formasi besar yang tiba-tiba saja datang menghentikan mereka semua. Dan itu adalah sesuatu yang menarik perhatian bagi semua pihak, karena itu adalah sebuah formasi yang sangat kuat yang dapat menahan pergerakan dari para pria-pria berjubah itu. Dan ternyata di sini para kultivator ini mereka pun tahu siapa itu, dan ternyata itu adalah pemilik dari tempat ini, yaitu master pemilik pulau terapung itu, yang membuat Jun dia pun bertanya, "Hei, jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Siapa kau?" ucap dari Jun, yang tiba-tiba aja dia cukup terkejut ketika melihat seorang pria tua datang tepat di hadapan dari dirinya. Dan di sini untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau dirinya adalah pemilik dari tempat ini yang dikenal sebagai master terkuat dalam hal formasi, ucap dari pria tua ini. Hei, mendengar hal itu tentunya sedikit mengejutkan bagi Jun. Dia nggak menyangka kalau ternyata pria tua yang ada di depannya adalah pemilik dari tempat ini. Sedangkan untuk orang tua ini, dia pun bangga dengan kemampuan dan juga reputasi yang dia miliki. Dan dia berpikir kalau reputasinya dapat mengintimidasi Jun. Sekarang bagaimana? Kau dengan auraku saja cukup untuk dapat mengintimidasimu, pikir dari orang tua ini. Tapi untuk Jun dia pun bertanya, sekarang kalau kau adalah pemilik tempat ini, di mana 5 jenderal harimaumu? Ucap dari Jun yang membuat orang tua ini dia pun bingung. Apa? 5 jenderal harimau? Apa itu? Dan untuk 5 jenderal harimau itu biasanya mitologi coy, mitologi Cina. Misalnya kalau kayak ada apa ya, kayak orang-orang besar gitu, jenderal besar, pasti dia punya 5 jenderal penjaga gitu. Kayak si apa ya, kalau di Jepang itu ada tuh kayak Master Marshal Dugu, dia punya 5 jenderal Dugu, kayak Dugu siapa namanya, ya gitulah pokoknya, ya gitulah. Oke, lanjutlah, gue malas pula itu ngejelaskannya. Pokoknya gitulah, setiap jenderal besar pasti memiliki 5 jenderal kecil yang alias pengawalnya lah. Ada itu aja. Oke, ayo kita lanjutkan lagi. Dan di sini untuk Jun, setelah dia tahu kalau pria tua yang ada di depannya adalah pemilik dari pulau terapung ini, membuat Jun dia pun mengucapkan salamnya. Tentunya dia mengucapkan salam kepada orang tua ini. Junior Yi Junlin memberikan salam kepada senior, ucap dari Jun, yang membuat orang tua ini dia pun senang ketika Jun pada akhirnya tunduk dengannya. Tapi untuk Jun dia pun bertanya, kau ada di sini, artinya kau sudah meninggoy kah? Ucap dari Jun, yang membuat orang tua ini dia pun kesal ketika Jun berkata seperti itu. Tapi di sini mereka juga pun kembali melihat alam kulon yang memang saat ini sedang terjadi sebuah pertempuran besar, pertempuran para kultivator dan juga para sosok-sosok lainnya. Dan di sini Jun dia juga melihat kalau ternyata ada sosok pengkhianat di antara para kultivator itu, yang membuat Jun dia pun tidak habis pikir kalau ternyata orang-orang itu ada juga para pengkhianat yang menyebabkan kekacauan di tempat ini. Dan hal itu
pun juga dibenarkan oleh master tua itu. Dia pun mengatakan kalau memang ada banyak pengkhianat di para kultivator-kultivator yang ada di tempat ini, hingga membuat para kultivator ini mereka sedikit ada di dalam kekacauan. Dan untuk dirinya, pria tua itu dulu dia adalah seorang master formasi yang sangat mengerikan, dan dia menggunakan semua kemampuan miliknya untuk dapat menghentikan pergerakan dari para musuh-musuhnya, dan dia menggunakan semua formasi edan miliknya dan juga membangun alam ataupun pulau terapung ini. Dan dia juga menyombongkan kalau ini semua adalah hasil dari ciptaannya. Ucap dari orang tua itu yang membuat Jun, wow, luar biasa. Ucap dari Jun yang memuji orang tua ini, yang tentunya itu juga membuat orang tua ini dia pun sungguh sangat senang ketika dia dipuji oleh Jun, dan dia juga kini mulai menyerahkan semua peluru terapung ini kepada Jun karena Jun telah memenangkan ini semua. Dan dia juga mengatakan kalau nasib alam kulun ini berada di tangan dari kita semua. Ucap dari orang tua itu. Dan untuk Jun, yo, jangan khawatir, aku akan melindungi alam kulun ini dari para iblis-iblis itu. Ucap dari Jun yang yakin dengan kemampuan yang dia miliki. Dan untuk orang tua ini dia pun senang ketika Jun dia sesuai dengan harapannya akan melindungi alam ini. Tapi di sini untuk Jun dia juga bertanya, Master, sekarang apa artinya aku adalah pemilik dari tempat ini, alam pulau terapung ini? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini. Nah, dia mengatakan kalau pulau terapung ini semuanya bahkan seisi-isinya akan menjadi milik Jun, dan mereka akan mengakuimu sebagai master barunya. Ucap dari orang tua ini yang membuat orang tua ini dia pun berpikir kalau Jun harusnya merasa bersyukur karena dia telah mendapatkan berkah yang ia miliki. Pikir dari orang tua ini. Tapi ternyata ekspresi yang diberikan oleh Jun biasa aja, B aja, dan dia mengatakan, oh jadi ini milikku, oh oke. Ucap dari Jun yang biasa aja yang membuat orang tua ini dia pun sedikit kesal ketika Jun tidak terlalu menghargai pemberian yang dia berikan, padahal dia adalah seorang master, ranah-ranah tertinggi dari seorang master formasi. Tapi kenapa Jun dia menganggap kalau ini semua biasa aja? Bagaimana bisa aku membiarkan orang yang jenius seperti ini melihatku dengan tatapan rendah? Ucap dari orang tua ini yang kesal juga. Tapi ya sudahlah, bagaimana lagi, dia nggak punya pilihan lain selain mengatakan, Genius, sekarang bagaimana menurutmu tentang keterampilanku dalam sebuah formasi? Ucap dari orang tua ini yang mencoba untuk dapat membuat Jun kagum dengan dirinya, yang membuat Jun dia mengatakan, ya, kau adalah seorang pahlawan yang luar biasa dan kau adalah pelindung dari alam kulun sebelumnya, dan tentunya kau sangat luar biasa. Bagaimana mungkin kau tidak luar biasa? Ucap dari Jun yang membuat orang tua ini dia pun senang ketika Jun memujinya, dan dia juga mengatakan, apakah kau tahu tingkatan apa yang aku miliki? Dan aku adalah seorang master spiritual yang sangat-sangat luar biasa. Dan jika kekuatan spiritual kau tidak memenuhi syarat ataupun standarku, maka kau tidak mungkin dapat menggunakan sebuah formasi besar. Ucap dari orang tua ini. Dia mengatakan kalau tingkat kekuatan spiritual yang dia miliki ada di tingkatan 200, yang ada di tingkatan tertinggi. Ucap dari orang tua ini. Dan dia sangat memuji dirinya sendiri. Dan untuk Jun mendengar kalau orang tua ini adalah seorang master formasi tingkat tinggi, bahkan yang paling tinggi, membuatnya pun sungguh sangat senang. Karena dengan begitu, jika saja dia menyerangku, artinya aku akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa dong. Ucap dari Jun yang berpikir orang tua ini harus menyerangnya agar dia bisa menjadi lebih kuat daripada sosok yang menyerangnya, yang membuat Jun dia terlihat sangat antusias, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi orang tua inilah. Kenapa ekspresinya begini? Kenapa dia terlihat senang? Ucap dari orang tua ini yang bingung. Dan untuk orang tua ini dia juga tambah bingung ketika Jun dia meminta kepada orang tua itu untuk segera menyerang dirinya dengan semua kemampuan yang dia miliki. Senior, tolong gunakan semua kemampuanmu untuk dapat menyerangku. Ucap dari Jun yang membuat orang tua ini jadi bingung. Lah, apa-apaan ini? Aku nggak bisa melakukannya. Ucap dari orang tua ini. Apalagi Jun mengatakan, oh jadi kau nggak bisa melakukannya. Ya sudahlah, bagaimana lagi? Sepertinya kau hanya sebuah proyeksi kan. Jadi ya sudahlah, gimana? Terserahlah. Ucap dari Jun yang meremehkannya, yang membuat orang tua ini tambah kesel. Tapi di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau dia nggak perlu menyerang Jun untuk dapat melihat kemampuan yang dimiliki oleh Jun. Dia cukup untuk dapat menggunakan sedikit kemampuannya untuk dapat melihat kemampuan yang dimiliki oleh Jun. Dia dapat kekuatan spiritualnya untuk dapat memeriksa bakat dan juga kemampuan yang dimiliki oleh Jun. Dan di sini dengan kemampuan miliknya, dia pun menjentikan dua jarinya kepada Jun, dan dia dapat melihat kalau Jun harusnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan ketika dia memeriksa bakat yang dimiliki oleh Jun, kaget gak tuh? Karena di sini ternyata kemampuan yang dimiliki Jun langsung terus meningkat. Yang awalnya ada di peringkat 20 naik ke 50 dan terus hingga ke 100. Yang membuat orang tua ini dia pun kaget ketika Jun ternyata ada di peringkat 100. Tapi ketika dia akan memeriksa lebih lanjut di sini, Jun dia pun menghentikannya. Dimana dia mengatakan, udah jangan diperiksa banyak, nggak perlu juga. Ucap dari Jun. Dimana Jun dia pun mengatakan kalau dirinya hanya ada di peringkat 100, artinya dia ada
di bawah dari Pak Tua ini, ucap dari Jun. Tapi orang tua ini dia pun tambah kesal ketika Jun mengatakan seperti itu, karena nyatanya ketika dia ada di tingkatan yang sama dengan Jun, dia ada di peringkat 50 dan sekarang Jun ada di peringkat 100. Artinya Jun lebih kuat daripada dirinya di saat di tingkatan yang sama, ucap dari orang tua ini yang kesal. Tapi ya sudahlah, gimana lagi? Gimana dia mengatakan kalau meningkatkan level itu tidaklah semudah itu, ucap dari orang tua ini. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau sepertinya gelombang baru akan segera datang dan gelombang lama juga akan segera berakhir. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan kepada Jun apakah Jun ingin mempelajari sebuah formasi, karena dia siap untuk dapat membantu Jun karena dia adalah seorang master formasi tingkat tinggi, ucap dari orang tua ini yang berharap Jun kagum dengan bakat dan juga kemampuan yang dia miliki. Tapi untuk Jun, dia nggak tertarik dengan formasi dan juga belajar karena dia nggak perlu itu semua, ucap dari Jun yang tentunya mengejutkan bagi orang tua ini. Apa? Kau tidak tertarik dengan kemampuanku? Di sini orang tua ini dapat mencoba untuk dapat membujuk Jun untuk dapat berlatih dengan semua skill dan juga keterampilan yang ia miliki, dan dia bersedia untuk dapat memberikan semua ilmu-ilmunya kepada Jun, sebuah formasi besar yang dapat membuat Jun semakin kuat. Namun di sini orang tua ini dapat kembali memujuk Jun. Dia mengatakan kalau dia bisa aja memberikan semua hadiah dan juga sumber daya yang ia miliki untuk Jun bisa membuat Jun jadi semakin lebih kuat lagi loh. Tapi untuk Jun dia pun terlihat masih aja nggak tertarik, yang tentunya membuat orang tua ini tambah kesal. Bagaimana bisa Jun tidak tertarik dengan semua yang ia miliki? Ya, kau pasti bersikap sok keren kan, ucap dari orang tua ini yang kesal. Tapi untuk Jun di dalam hati sebenarnya dia nggak butuh itu semua karena dia punya sistem. Karena sistem bisa membantunya menjadi lebih kuat. Jadi dia nggak butuh belajar formasi ataupun sumber daya dan juga yang lainnya. Jadi dia nggak butuh apapun karena dia punya sistem, pikir dari Jun. Jadi makanya dia nggak membutuhkan bantuan dari orang tua ini. Sedangkan di sisi lainnya, di luar sana, para kultivator mereka pun menunggu apa yang ada di dalam sana karena pemenangnya belum diumumkan. Dan hal itu pun juga berlaku kepada Master Wu Hen. Dia pun menunggu siapa pemenang dari ini semua, walaupun dia juga tahu harusnya pemenangnya adalah Jun, pikir dari Master Wu Hen. Namun di sela-sela itu juga di sini Master Wu Hen dia pun tersenyum ketika dia teringat dengan sosok wanita kekar yang sebelumnya. Wanita kekar yang sebelumnya bersama dengan dirinya, dan itu membuatnya pun jadi tersenyum manis ketika dia teringat dengan wanita itu yang sungguh sangat menggemaskan dan membuat nalurinya ingin sekali melindungi wanita kekar seperti itu, pikir dari orang tua itu, yang membuat para wanita-wanita mereka pun iri dengan apa yang telah dilakukan dan juga diucapkan oleh Master Wu Hen. Tapi hal itu membuat Xiao Hong dan juga Xiaoli jadi keringat dingin. Apalagi di sini Xiao Hong dapat mengatakan, "Hei, lihat orang tua itu, dia sangat tertarik dengan kau. Bagaimana kalau kau mengatakan kalau kau adalah wanita yang sebelumnya, dan itu bisa membuatmu membuat sebuah kisah yang luar biasa kan?" Ucap dari Xiao Hong yang menggoda Xiaoli, yang membuat Xiaoli dia pun merasa menyesal ketika dia menjadi dan juga memilih karakter wanita sebelumnya. Waduh. Sedangkan sudut lainnya untuk Chen Xiao, dia pun kesal dengan ini semua ketika dia telah dikalahkan oleh Jun, dan dia benar-benar muak murka dengan ini semua ketika dia lagi dan lagi dikalahkan oleh Jun. Namun tak lama setelahnya tiba-tiba aja terjadilah letupan energi yang sangat-sangat kuat yang mengejutkan bagi mereka semua. Dan itu tentunya menarik perhatian bagi mereka semua ketika pemenang dari ini semua telah dikonfirmasi, dan itu adalah Jun yang muncul tepat di hadapan dari mereka semua. Di mana sebuah pengumuman datang dan juga memberitahukan kalau pemilik tempat ini adalah Jun, pemilik barunya, termasuk semua hukum-hukum yang ada di dalamnya dan juga semua sumber daya yang ada di tempat ini adalah milik dari Jun, sang pemilik baru dari Pulau Terapung ini. Ucap dari pengumuman itu yang tentunya menarik perhatian bagi semua orang. Mereka semua mengucapkan selamat kepada Jun yang telah terpilih menjadi pemilik dari tempat ini, termasuk Xiaoli. Dia pun mengatakan kalau masternya adalah sosok yang benar-benar luar biasa, pemilik dari tempat ini. Tapi untuk Xiao Hong, dia pun kesal ketika dia mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata Jun, sosok yang pemalas, yang tidak berguna, yang seperti itulah, kini benar-benar mewarisi ini semua. Tapi untuk Master Wu Hen, dia pun kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jun, pemilik baru dari tempat ini. Sedangkan untuk Chen Xiao dan juga tetua lainnya, mereka pun terlihat sangat-sangat kesal ketika Jun lagi-lagi muncul dan mendapatkan ini semua. Dan mereka hanya bisa mengutuk di dalam hati saja. Sedangkan untuk Jun, ya sebenarnya dia nggak peduli juga dengan ini semua, tapi ya bagaimana lagi, dia harus muncul tepat di hadapan dari orang-orang ini. Ya sudahlah, gimana lagi, pikir dari Jun yang nggak terlalu antusias juga. Namun kedatangan dari Jun tentunya menarik perhatian bagi semua orang, dan mereka juga mengucapkan selamat kepada Jun yang telah terpilih mendapatkan ini semua. Dan
Master Huen dia juga mengatakan kalau Jun memang sangat luar biasa telah memenangkan 3 ronde berturut-turut dan dia yakin kalau ini adalah kehendak dari surga, ucap dari Master Huen. Dan untuk Jun dia pun tidak membantahnya dan dia juga memuji Master Huen yang telah berjuang sampai babak akhir, ucap dari Jun yang membuat Master Huen dia hanya bisa ya seperti inilah ekspresinya. Namun tak lama setelahnya tiba-tiba aja muncul sebuah letupan energi yang sangat-sangat kuat yang tentunya menarik perhatian bagi semua orang ketika cuaca tiba-tiba saja berubah, dan itu juga membuat mereka semua pun melirik ke arah sumber cahaya dan juga energi itu, dan ternyata itu adalah sebuah sumber energi dan di dalam sana muncul seseorang yang mengatakan, aku adalah Raja Iblis yang paling kuat dan Jun, kau datanglah dan hancurlah kau, ucap dari seseorang yang tiba-tiba saja datang entah dari mana. Dan itu aja untuk Jun untuk kali ini, dan ini adalah Jun dari 3 part ya, 3 part lagi, 3 chapter. Jadi itu aja untuk Jun hari ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun, karena ini sudah mentok sama raw-nya ya cuy. Dan ya gua buat Jun jadi seminggu sekali karena biar nggak pendek-pendek banget gitu ya coy. Ini 3 chapter loh. Dari chapter berapa ya gue bikin? Dari 85 sampai 87. 85, 86, 87. 3 chapter gua buat untuk Jun ini. Nah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Bye. Thank you.